Hutan lebat yang terletak di pegunungan maupun di dataran rendah suatu saat dapat saja punah atau rusak. Kerusakan itu bisa saja disebabkan oleh bencana alam, seperti tanah longsor, gunung meletus, dan yang semacamnya. Dapat pula oleh ulah manusia, seperti penebangan hutan. Karena lahannya akan dipergunakan atau dengan sengaja hutan dibakar. Bila misalnya sebidang tanah di hutan telah dibersihkan akibat kerusakan alam atau disengaja oleh manusia, lalu ditanami dengan pohon jagung. Kemudian jagung dipanen dan tanah perkebunan tersebut dibiarkan begitu saja, tidak ditanami kembali. Di situ kemudian akan muncul berbagai jenis tumbuhan gulma dan akan membentuk komunitas tertentu. Setelah selang beberapa lama, maka di lahan yang telah ditumbuhi gulma itu akan tumbuh jenis perdu dan pohon-pohon yang kecil atau yang masih muda. Sehingga lambat laun, lahan akan kembali menjadi hutan. Bila selama berjalannya proses tumbuh itu, tanaman tidak diganggu dengan penebangan lagi, maka proses tersebut berjalan ke satu arah, yaitu dari gulma ke jenis perdu, lalu pohon-pohon muda. Proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur disebut suksesi. Suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang disebut klimaks atau stabil. Keadaan alam yang demikian mencapai keseimbangan alam. Ada dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu dan gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total. Sehingga di tempat komunitas asal itu berbentuk habitat baru atau substrat baru. Dan pada habitat baru ini tidak ada lagi organisme pembentuk komunitas asal yang tertinggal. Contoh suksesi primer umpamanya pada pembentukan dan perkembangan komunitas yang terjadi di Gunung Krakatau atau di Kepulauan Krakatau setelah letusan Gunung Krakatau. Pada tanggal 18 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus dengan dahsyatnya. Setelah diteliti para ilmuwan, 3 tahun setelah meletus, komunitas berkembang di daerah sekitar Krakatau. Mulai dari tahap awal dengan komunitas yang secara struktural sederhana, berupa aneka ragam jenis-jenis organisme kecil, seperti ganggang hijau, ganggang biru, dan paku-pakuan. Sampai menjadi komunitas yang lebih kompleks, dengan keanekaragaman jenis yang relatif tinggi. Dalam perkembangan komunitas di Krakatau, terjadi 2 jalur perubahan, yaitu yang mengarah ke pembentukan komunitas klimaks di bagian tengah dan di bagian atas pegunungan. 14 tahun pertama, setelah hutan klimaks kawasan tengah terganggu karena letusan Krakatau, terdapat komunitas ganggang dan paku-pakuan. Kemudian muncul komunitas rumput-rumputan. Setelah itu, terdapat komunitas gelagah. Berikutnya muncul komunitas mahang dan ara, lalu hutan gempol campuran. Sedangkan di daerah kawasan atas, selama 23 tahun pertama, komunitas ganggang dan paku-pakuan yang hidup.
Kemudian timbul komunitas Sitrandra. Setelah itu muncul hutan gempol, lalu berikutnya lagi muncul hutan gempol campuran. Maka kurang dari 50 tahun setelah letusan, Krakatau dipenuhi oleh hutan kembali. Dan setelah 100 tahun kemudian, hutan sudah mencapai keseimbangan alam atau klimaks kembali. Kemudian suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas atau ekosistem terganggu, baik secara alami atau karena ulah manusia. Hanya di sini, gangguan-gangguan tersebut tidak merusak secara total tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas tersebut, substrat lama serta kehidupan masih ada. Dengan demikian, pada suksesi sekunder, biji-biji dan benih yang membentuk komunitas pada tahap awal bukan saja berasal dari luar, tetapi juga dari dalam habitat itu sendiri. Umpamanya hutan asli atau hutan klimaks keadaannya terganggu, misalnya dibakar dengan sengaja, maka komunitas di atas tanah dapat rusak sama sekali. Tetapi di bawah tanah mungkin ada bagian-bagian yang tidak terlalu parah kerusakannya, sehingga di situ masih ada biji-biji benih tertinggal dan tumbuhan tersisa berupa tunggul atau akar tinggal. Kemudian karena hilangnya komunitas tumbuhan di permukaan tanah dan menerima sinar matahari serta curahan hujan dengan langsung. Dengan demikian, biji-biji jenis pionir yang terdapat di dalam tanah itu akan bersemi. Contoh suksesi sekunder ialah pada proses suksesi hutan alam atau hutan klimaks tanah rendah di daerah iklim basah yang ditebang habis. Setelah beberapa lama di hutan yang telah dirusak itu, tumbuh komunitas rumput pahit. Bila keadaan tanah tidak digarap, maka komunitas berikutnya yang terbentuk adalah belukar muda, seperti perdu terna dan pohon-pohon. Bila belukar muda dibiarkan tanpa gangguan, maka tahap berikutnya akan berbentuk belukar tua atau hutan muda yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan yang tinggi. Bila hutan muda ini tidak mendapat gangguan, maka akan terbentuk hutan klimaks dan suksesi pun berhenti.